Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pencinta tanaman buah. Jumpa lagi dengan channel edukasi ini, channel Iwan Jupri. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memperlihatkan bagaimana kondisi kebun saat ini. Setelah kurang lebih 2 minggu ini sudah mulai intensitas hujan turun. Dan untuk di kebun sendiri ini sudah beberapa kali, kalau saya tidak salah ingat sudah 4 kali telah terjadi turun hujan yang cukup lebat. 2 diantaranya sedang intensitasnya. Nah, kelihatan sekali teman pencinta tanaman buah, tanaman kita sudah mulai kembali segar ya. Tanaman kita sudah mulai kembali segar. Di sini sudah mulai terubus kembali pucuk-pucuk daunnya. Teman, nampak sekali banyak ini seperti ini muncul kembali daun-daun muda ya, pucuk-pucuk muda untuk tanaman alpukat ini. Demikian juga dengan tanaman-tanamannya lain. Tanaman penutup tanah pun sekarang sudah mulai hijau kembali, rumput-rumput sudah mulai hijau kembali, dan saya melihat cepat sekali perkembangannya, pertumbuhannya. Setelah hampir 4 bulan tidak ada hujan, kemarin itu gersang sekali kita lihat seperti habis disemprot. Namun pada pagi hari ini sudah mulai subur kembali tanahnya, tanamannya sudah tumbuh kembali seperti ini, dan kita sudah tidak bisa menemukan lagi retakan-retakan tanah ya, seperti video-video kami sebelumnya. Retakan tanah itu sampai mengerikan karena kedalamannya sampai ada yang setengah meter. Saya pernah coba itu waktu. Namun sekarang sudah mulai tertutup kembali setelah hampir 2 minggu ini sudah mulai turun hujan. Nah, contohnya ini yang kemarin hampir mati ya, tanaman sulaman alpukat ini ternyata terubus kembali teman pencinta tanaman buah. Alhamdulillah, ini berkat rahmat dari langit sudah turun kembali. Berbeda sekali memang ternyata dibandingkan dengan kalau kita hanya menyiram dengan menggunakan sumber air dari desa ini. Berbeda sekali karena selama 4 bulan itu kita tidak melihat ada pertumbuhan pucuk baru ya. Namun setelah baru 2 minggu, hampir 2 minggu ini, setelah turun hujan, kelihatan sekali kalau tanaman sudah mulai berpucuk kembali ya, seperti ini teman ya. Ini blok alpukat ya, kita di blok alpukat memulai ini ya, ini sudah berpucuk kembali, sudah mulai terubus lagi. Ini sudah mulai segar kembali tanamannya. Yang sebelumnya kelihatan ini stres sekali, stres karena kekurangan air, daun-daunnya terlungkup ke bawah. Namun sekarang sudah mulai kembali menunjukkan tanda-tanda akan menjadi lebih segar lagi ya, seperti ini teman ya. Begitu semua merata ya, merata saya lihat ini untuk alpukat kita di blok alpukat ini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman, baru 2 minggu, hampir 2 minggu ini hujan dengan frekuensi kalau saya tidak salah ingat baru 5 kali hujan turun di sini, di desa ini, tempat lokasi kebun kami ini. Namun sudah kelihatan sekali tanaman sudah mulai pulih ya. Tanaman penutup tanahnya pun sementara ini saya biarkan saja dulu tumbuh, biar recovery tanah itu kembali seperti biasa. Karena selama ini saya memang tidak melakukan penyemprotan, saya hanya menggunakan mesin potong rumput untuk mempertahankan humus-humus tanah dan bunga-bunga tanah sebagai topsoil di atas itu ya, supaya tidak terjadi aliran permukaan dan tidak terjadi sedimentasi, sehingga tanah-tanah bisa kita
tanah yang ada di sini bisa kita pertahankan, teman. Seperti ini di blok untuk tanaman alpukat ya. Ini diantaranya saya selah dengan tanaman pepaya California, tetapi kelihatannya tidak terlalu berhasil ya, kelihatan ya. Ini teman ya, semuanya terubus ya. Ujung-ujung pucuk-pucuk titik tumbuhnya itu sudah nampak ada pucuk baru atau daun muda yang sudah mulai tumbuh ya. Demikian juga di blok untuk tanaman sawo ya, sawo jumbo. Ini juga sudah mulai kelihatan terubus kembali, teman. Sudah mulai kembali berpucuk di setiap titik-titik tumbuhnya. Banyak sekali, merata setiap pohon. Ini nampak sekali kalau sudah mulai kembali normal seperti biasa. Setelah beberapa hari ini telah turun hujan, dan kelihatan sekali kalau tanaman sudah mulai kembali subur ya. Ya. Nah, kita bergeser lagi sama juga ini dengan yang di blok ini. Nah, ini yang masih kecil, sulaman kita sawo. Ini kelihatan sekali kalau daun mudanya tuh hampir setiap titik tumbuh ada ya. Seperti ini teman kondisinya. Ya, luar biasa. Cepat sekali ini, baru dua minggu hujan, tapi sudah kelihatan sudah akan recovery. Begitu juga dengan lantai kebun, sudah mulai hijau kembali dengan rumput-rumputnya berbagai jenis. Ini saya sengaja dulu biarkan untuk menetralkan, menormalkan kembali suhu daripada tanah yang kemarin hampir 4 bulan itu mengalami masa El Nino yang panjang. Nah, seperti ini teman, di blok kita, blok sawo yang ada ya, sudah mulai kembali normal ya. Alhamdulillah, rahmat dari langit sudah turun kembali, sehingga tanaman kita sudah mulai recovery, sudah mulai kembali normal. Setiap titik-titik tumbuhnya sudah mulai muncul tunas-tunas muda ya. Ini hampir semua merata ya, merata seperti ini teman ya. Luar biasa. Nah, seperti ini kondisinya khusus untuk blok tanaman sawo kita. Nah, ini yang belum baru kelihatan, ini sudah baru mulai ada terubus kecil ya, kecil sekali, masih merah-merah jingga. Belakangan kelihatannya ini khusus untuk pohon ini, batang yang ini ya. Demikian juga yang ini, di sini masih, walaupun kemarin musim kemarau, tetapi buahnya masih banyak ya, buahnya masih banyak sekali. Hanya saja saya lihatnya ini malah mengecil ya, mengecil buahnya. Apa karena pengaruh jangka panjang yang tidak ada hujan ya, sehingga pertumbuhan buahnya tidak maksimal ya, mengecil sekali kelihatan. Padahal banyak sekali buahnya ini di bawah, sampai di lantai kebun ini buahnya teman. Bisa kita lihat ini sampai di tanah. Ya, tapi kecil-kecil buahnya nih, banyak, tapi banyak ya. Ini belum terubus kembali, belum ya. Oh ya, sekalian juga untuk menjawab beberapa pertanyaan teman pencinta tanaman buah, di mana mendapatkan bibit untuk sawo jumbo ini. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk saat ini kami belum melakukan pembibitan untuk perbanyakan bibit sawo yang siap edar. Mengapa? Karena tanaman kami di sini khusus untuk sawo ini masih muda ya, kurang lebih baru 5 tahun. Kami tanam tahun 2018. Kami fokus sementara ini untuk produksi sambil menyeleksi calon indukan yang terbaik
yang akan bisa nanti kami jadikan sumber entris untuk perbanyakan bibit sawo jumbo. Jadi memang kami belum fokus atau belum melirik ke di luar produksi itu. Kami hanya dulu sekarang ini fokus bagaimana supaya meningkatkan produksi setiap pohon yang ada di kebun. Ya, nanti setelah waktunya tiba, mungkin 1-2 tahun ke depan, setelah umur tanaman dan buah sudah mulai stabil, ya saya barangkali sudah bisa mencoba untuk menentukan yang mana calon indukan. Karena saya sesungguhnya sementara terus terang sudah punya beberapa sih calon indukan yang saya lirik sangat bagus ya untuk dikembangkan ke depan sebagai sumber entris untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pencinta tanaman buah tentang di mana tersedia bibit. Ya, itu memang yang menjadi banyak pertanyaan yang muncul di channel kami, di mana bagaimana caranya mendapatkan bibitnya. Nah, jawaban kami itu sementara teman. Mohon maaf jika jawaban kami tidak memuaskan, karena memang saat ini kami belum berpikir ke sana. Kami masih berorientasi dulu kepada produksi untuk meningkatkan produksi setiap pohon yang ada di kebun kami. Seperti itu teman. Sekarang ini saya berada di blok Lengkeng ya, di blok Lengkeng. Ya, saya melihat ini luar biasa. Malah kalau Lengkeng saya lihat ini karena baru 2 minggu kita sudah mulai turun hujan, akan tetapi recovery-nya cepat sekali. Ini daun-daun mudanya sudah mulai menua malah. Ini padahal baru 2 minggu ini hujan ya, dan itu pun frekuensinya baru 5 kali kalau saya tidak salah ingat. Namun ternyata lebih cepat Lengkeng itu melakukan recovery, lebih cepat Lengkeng itu merespon air hujan ya. Ini bisa kita lihat teman, merata seperti ini di blok khusus Lengkeng, tanaman Lengkeng kita ya. Nah, itu semua ujung-ujungnya, semua titik-titik tumbuhnya itu ada sudah setengah dewasa ya daunnya. Ya, sudah bukan lagi daun pucuk ya, tapi sudah lebih ke bawah lagi. Ya, seperti di atas ini. Nah, seperti ini teman. Jadi saya membandingkan tiga komoditas yang ada di kebun ini. Lengkeng, kemudian sawo jumbo dan alpukat. Lengkeng lah yang paling cepat merespon recovery jika terjadi musim kemarau menuju ke musim hujan. Ya, seperti ini teman. Ya. Di belakang sana pun sama persis. Setelah saya tadi melakukan survei sebelum mengambil titik ini untuk mengangkat dalam video ini, sama persis, semua sama ya. Di blok Lengkeng ini lebih cepat ya merespon. Nah, begitu juga dengan tanaman-tanaman atau rumput penutup tanah. Ini juga sudah sangat bagus ya. Tidak bisa terlalu lama juga kita biarkan seperti ini karena akan mengganggu tanaman pokok. Ya, kalau kita biarkan, karena ada beberapa jenis liliana ya seperti ini. Seperti ini. Ini kalau sudah dewasa nanti ini mengikat atau merambat menuju ke tanaman pokok. Ya. Dan itu mengganggu untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman budidaya kita. Nah, seperti ini teman. Ya, alhamdulillah El Nino sudah berlalu sehingga tanaman kita sudah mulai subur kembali dan cepat melakukan recovery. Ya, demikian teman pencinta tanaman buah. Mohon di like dan di subscribe channel edukasi ini untuk keberlangsungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.